Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriyola Putri Dan saya Putri Suryani Harahap. Kami dari UIN Sahada Padang Sidin Puan, Program Studi Perbankan Syariah. Ibu dosen pengampu, Ibu Indah Permatasari MSI. Happy watching guys. Kinerja karyawan merupakan suatu gambaran baik yang dilakukan karyawan pada perusahaan, dan karyawan tersebut mencapai suatu target di dalam perusahaan. Biasanya dinilai dari produktivitas, kedisiplinan, kualitas kerja, kerjasama tim, dan beradaptasian di lingkungan suatu perusahaan. Ya, dalam sebuah perusahaan terdapat perputaran kinerja karyawan secara sukarela. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perputaran karyawan secara sukarela yaitu: 1. Ingin mencari penghasilan yang lebih tinggi dari perusahaan tersebut daripada perusahaan yang lain. 2. Tidak merasa cocok dalam lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, tidak ada kesempatan untuk berkembang di sebuah perusahaan. Misalnya, tidak ada kesempatan terhadap karyawan yang terus-menerus menetap di bidang promotor, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menaik jabatan di administrasi pembukuan di perusahaan tersebut. Faktor berikutnya, seorang karyawan ingin mencoba tantangan baru. Misalnya, ia ingin membuka usaha sendiri supaya menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran karyawan secara paksa. Dan contohnya itu: pertama, kinerja yang sangat buruk. Kedua, karyawan tidak mencapai target dan peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, perusahaan aturan perusahaan. Dan contohnya itu kehadiran yang diberikan tanpa alasan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya PHK di Jakarta pada tahun 2025 silam. Yang pertama, penurunan penjualan dan produksi yang menyebabkan banyaknya turun kinerja karyawan di suatu perusahaan. 2. Impor BIP dan persaingan komponen. Contohnya memaksa efisiensi dari pabrikan dan komponen. Yang ketiga, menurunnya daya beli. Contohnya memicu penurunan pemerintahan yang sangat luas. PT Automobil Indonesia adalah salah satu perusahaan otomotif nasional yang dikenal sebagai produser yang bermesin diesel. Kiprah Isuzu resmi dimulai sejak berdirinya PT Panja Motor pada tahun 1979. Di tahun 1999, PT Astra International Tbk ikut berpartisipasi menegakkan Isuzu di Indonesia pada tahun 2008. PT Isuzu Astra Motor Indonesia seiring dengan pemegang saham PT Isuzu Astra Indonesia memiliki misi menjadi nomor 1 kendaraan nasional otomotif Indonesia. Komitmen atas ini dikemukakan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, salah satunya membangun pabrik baru seluas 30 hektar di Karawang yang beroperasi sejak Januari 2015. Isuzu Karawang ini dibangun untuk menggantikan segmen di Bekasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi lebih optimal dan membuat produk berkualitas. Proses produksi di Isuzu Karawang ini menggunakan fasilitas modern. Hak ini dimaksudkan agar PT Isuzu Motor Indonesia dapat menghasilkan kendaraan kualitas tinggi dan konsumen mendapatkan produk yang diandalkan untuk memenuhi akan alat transportasi perusahaan. Tanpa disertai kualitas SDM yang baik dan tidak akan berakhir. Untuk itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia senantiasa meningkatkan kekuatan sumber daya manusia di berbagai macam training di kelas maupun praktek di lapangan. Kualitas mekanik Isuzu Indonesia dibuktikan dengan meraih
juara 1 dalam konteks mekanis Isuzu seluruh dunia di Jepang.